perseteruan antara calon pemimpin negara ini. Nah, di sebelah saya ini ada Profesor Hasanuddin yang pernah mengajar ilmu pemerintahan. Nah, oleh sebab itu kita tanya ke beliau, Pak Ustadz dengar-dengar, Ya. kalau saya bilangnya Pak Ustadz, Pak Ustadz dengar-dengar katanya pemilu itu di semua kelompok calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kecurangan tuh ada katanya, apa benar? Ya, pada umumnya ya, kan orang itu kan Pak Haji ingin menang. Kalau ingin menang, kadang-kadang ada orang suka, ya artinya menghalalkan segala cara, kadang-kadang. Tapi tidak semua orang kan, suka ada yang begitu. Karena organisasi itu kan lengkap ya, orang bermacam-macam ada di situ Ada ya kan? di situ. Ya, makanya kalau misalnya di antara mereka ada yang curang, yaitu sebenarnya sudah nggak aneh lagi ya, sudah tidak aneh lagi. Cuman kita ini tetap harus husnuzon, berbaik sangka terhadap orang. Jadi jangan langsung menuduh bahwa dia curang, pasti curang. Lebih baik dibuktikan saja nanti di pengadilan. Dengar-dengar pengumuman hasil pemilu itu hari Senin. Hari ini sesuai dengan jadwal kan, sesuai dengan jadwal tanggal 20 Maret. Nah itu, makanya di sini kita ini kan Pak Haji ya sebagai manusia hanya bisa berdoa, berjuang atau berikhtiar. Kemudian setelah kita berjuang, berdoa dan hasil atau tidak apa yang kita kejar itu, target yang kita kejar, misalnya jabatan ataupun ya posisi dan sebagainya, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pemilu ini digelar, kira-kira seminggu sebelumnya Pak Mahfud MD sudah menyatakan, lihat aja nanti orang-orang yang kalah pasti menganggap pemilu ini curang. Pak Mahfud MD. Iya. Ternyata sekarang benar yang dia katakan ya, ramai katanya pemilu curang. Padahal kecurangan ada di mana-mana ya. Iya, pada dasarnya begitulah. Pada dasarnya ya, cuman yang paling penting bagi kita adalah harus ada kesadaran yang tinggi untuk mencapai tujuan yang mulia tadi. Artinya kalau kita memang ya belum ada nasib baik, ya semua kan yang menentukan kan yang di atas. Manusia boleh saja banting tulang cari posisi, cari jabatan, cari artinya ya hal-hal yang diinginkan, cita-cita bagus. Cuman yang menentukan segala-galanya kan bukan kita. Itu ada yang maha tinggi yang menentukan. Bentar, dengar-dengar katanya kita itu sampai mengadukan ke PBB itu. Gimana sih ceritanya? Ya, nah saya kemarin kan kebetulan melihat ya ada berita di TV. Jadi berita di TV. Berita di TV. Jadi ada HAM PBB bicara bahwa Presiden Jokowi itu harus netral. Jadi jangan artinya ya intervensi lah kalau istilah kita begitu Pak Haji. Nah, di sini sebenarnya kalau menurut saya, karena ini adalah urusan dalam negeri, urusan intern kita sebagai rakyat Indonesia, ya diurus saja dulu di dalam. Jadi orang luar itu jangan dulu diajak untuk nimbrung ke dalam. Jangan teriak-teriak keluar gitu ya? Jangan teriak-teriak keluar. Kita urus dulu di dalam dengan sebaik mungkin, dengan cara kekeluargaan, dengan cara persaudaraan. Kita ini adalah bangsa yang punya artinya ya etika yang bagus itu Pak Haji ya. Artinya bangsa Indonesia itu kan terkenal di seluruh dunia bahwa kita ini orang ramah, orang baik hati, orang yang berbudi pekerti tinggi. Jadi kalau ada sesuatu hal nggak perlu dulu harus bicara keluar negeri lah maksudnya. Kita urusnya dalam negeri, gitu kan. Apalagi ini ke PBB dengar. Apalagi ke PBB, saya lihat di TV itu. Rata-rata kan kalau PBB itu walaupun yang punya hak veto itu kita tahu ya Amerika, betul. Tiongkok itu kan punya hak veto ya kan. Nah, kalau ke PBB itu karena kantor pusatnya ada di Amerika. Berarti sama aja. Kita sekarang kan udah banyak pinjaman dari Tiongkok. Kalau ngadu ke PBB berarti Amerika. Betul. Seru ya. Nah itu tadi. Ya, hanya ramai kan Amerika dengan Tiongkok kan.
Nah itu tadi, makanya kalau sudah intervensi orang luar, kita akan lebih repot nanti urusannya. Jadi kalau menurut kita, ya dalam negeri diuruslah di dalam negeri aja, tidak perlu dulu keluar. Karena kita semua adalah saudara, saudara sebangsa, saudara setanah air. Ini benar yang mengadukan ke PBB itu di berita di televisi, benar? Iya, iya, saya lihat langsung. Coba nanti dilihat di Google ya. Pasti di Google ada HAM, kan? HAM PBB ya. Gimana? Itu HAM PBB. Oh, HAM ya? HAM. Kok larinya ke HAM ya? Ya mungkin kan kaitannya dengan masalah ini kan, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Itu yang saya lihat itu HAM PBB itu. Oh, jadi HAM ya? Ya HAM. Larinya, ngadunya ke HAM. Oh, gitu. Artinya hak asasi manusia itu harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai, kan kalau orang misalnya curang kan berarti melanggar HAM kan. Oh gitu ya. Kalau dianggap curang. Padahal ini kan sudah dibuktikan dulu di pengadilan. Gitu kan? Oh, ini belum diajukan ke pengadilan, belum diadili, sudah ngadu keluar. Iya. Gitu ceritanya. Nah, ya seperti itu. Kira-kira kalau Kisru di dalam negeri sudah mengadu ke PBB, kan orang luar jadi tahu ya. Nah itu jadi kira-kira tahu. Kelemahannya apa? Ya kalau sudah tahu orang luar, kalau nanti dia ingin mencari keuntungan kan, akhirnya kita kan jadi bulan-bulanan kan, gitu kan Pak. Adu domba ya. Adu domba. Itu yang paling bahaya, ya. Paling bahaya. Seperti perang di Vietnam. Nah itu tidak terlepas. Yang satu Ho Chi Minh itu komunis. Ya. Sementara di pihak lain dukungan Amerika. Amerika bantu terjun, tapi babak belur. Iya. Karena apa? Ternyata tentara Ho Chi Minh itu bikin lubang di dasar tanah, seperti di Palestina ya. Iya. Hamas kan bikin. Betul. Iya. Dan sistem perangnya perang gerilya gitu. Iya. Perang Amerika gerilya. Kan babak belur. Hampir tidak ada tentara Amerika yang bisa kembali ke negaranya dalam keadaan utuh. Iya. Kalau tidak tangannya hilang, kakinya. Iya. Itu kita lihat juga di Irak dulu waktu ada Saddam Hussein. Nah, itu kan Saddam Hussein kan sering diadukan oleh yang kelompok Kurdi. Nah, Kurdi kan lebih dekat ke Amerika. Gitu kan? Apa-apa kekurangan pemerintahan Saddam dilaporkan ke Amerika. Akhirnya Amerika turun. Dituduhlah. Jadi Amerika itu turun kalau di dalam negeri itu ada yang ngadu. Ada yang ngadu. Seperti kasus di Indonesia sekarang kalau. Nah itu tapi Kurdi. Kita nggak ke Amerika, kita ke PBB kan? Ke PBB. Tapi PBB kantornya Amerika. Nah itu ya. Itu pengalaman itu. Bagaimana nasib Saddam Hussein dan Saddam Hussein. Terus bagaimana nasib Irak? Padahal Saddam Hussein itu di antara presiden yang mendapatkan dukungan paling kuat dari rakyat di seluruh dunia itu adalah Saddam Hussein. Iya. Dan dia termasuk pemimpin Asia yang paling berani menentang Amerika. Itu Saddam Hussein. Makanya ada kesempatan lah Amerika masuk karena Kurdi di situ tidak suka ke Saddam Hussein. Sebenarnya kepentingan Amerika di Indonesia yang sudah berjalan apa selain Freeport ya? Ya itu terutama bisnisnya kan banyak Pak. Kan banyak bisnisnya kan. Jadi dia juga punya kepentingan. Nah disinilah kita artinya kalau ada sesuatu hal diurus dulu lah di dalam negeri lah. Kita bermusyawarah, kita berpikir dengan cara yang baik, berkepala dingin, itu kan lebih bagus. Kita kembali nenek moyang kita dulu bagaimana kan kompaknya, rukunnya, kebersamaannya. Saya kira perjuangan nenek moyang itu harus diingat juga oleh orang-orang yang dulu membantai para petani, para peladang itu. Dia tampil ke depan, kemudian dia membantai sendirian seperti Rembo. Ya, ini awal mula cerita Rembo kan seperti itu. Dia seperti pahlawan yang luar biasa hebatnya, berdiri tanpa rasa takut, dia nembakin, akhirnya tentara-tentara yang lain juga semangat, juang, masuk, tidak ada rasa takutnya karena
percontohan tadi lah, salah satu contoh di antaranya. Disitulah. Ya itu saja barangkali hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan sampailah ricu seperti yang tadi diceritakan tentang Vietnam yang dibantu oleh Amerika dan akhirnya malah Amerika babak belur. Kemudian tadi Saddam Hussein juga sama, suku Kurdi. Ya, akhirnya Saddam Hussein digantung. Dan pinternya itu yang menggantung bukan Amerika, yang menggantung rakyatnya sendiri kan. Nah itu barangkali ada saran Pak Ustadz. Ya, jadi intinya saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, mari kita selalu mengedepankan artinya hal-hal yang musyawarah yang diutamakan musyawarah, kemudian kita berpikir jernih, kemudian kita selalu mengedepankan kebersamaan dan juga saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain, karena kita ini satu bangsa Indonesia, kita ini juga saudara mereka, bukan orang lain, saudara-saudara kita semua, jadi bukan orang lain. Oleh karena itu mari kita bersatu. Dengan kesatuan dan persatuan, negara ini akan lebih kuat, akan lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia di dunia. Inilah bersatu. Tapi kalau kita sudah tidak bersatu, negara-negara besar dunia pasti senang melihat kita tidak akur. Oleh karena itu kompak dalam menuju yang positif ini harus dikedepankan, kekompakan, kebersamaan. Demikian pemirsa, penonton televisi Netral TV, biasanya kami muncul di Waglo Gubuk Apung atau di Ale TV. Kali ini kita berbicara di stasiun baru Netral TV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.